Oke, yang pertama kita membahas mengenai proses komunikasi komputer. Pertama, buka Microsoft Word. Kemudian, mulai menginputkan data dengan mengetikkan huruf-huruf yang disusun, misalnya manajemen instalasi komputer. Dengan pembahasan proses komunikasi yang terjadi dalam sistem komputer, meliputi yang pertama yaitu input. Input adalah tahap pertama dalam operasi komputer sebagai proses memasukkan data oleh user. Kemudian untuk yang kedua yaitu proses processing. Proses processing adalah tahap pengolahan yang dilakukan oleh komputer terhadap data-data yang telah dimasukkan dalam operasi input. Media yang menjadi tempat berlangsungnya proses adalah CPU atau prosesor. Untuk yang ketiga yaitu output. Output sendiri merupakan suatu tahap pemunculan semua data-data yang telah diproses dan disimpan. Hardware yang menjadi media output adalah monitor, printer, dan speaker. Kita di sini menggunakan printer untuk outputnya. Kemudian kita bisa melakukan suatu output dengan menyebutkan dan memproses terlebih dahulu suatu data. Misalnya, tugas ini yang disusun oleh yang pertama, Sinta Umi Fatimah dengan NIM 5151011008 dan yang kedua Alfi Musfiroh Anjani dengan NIM 5151011022 dan yang terakhir yaitu Tri Noviani dengan NIM 5151011029. Kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, kita dapat mengetikkan suatu kalimat, misalnya input I lanjut N P U T. Memasukkan atau mengetikkan huruf merupakan proses inputan. Yang kedua, dalam processing misalnya pada inputan kalimat proses P R O S E S dari jarak pemunculan antara huruf 1 dengan huruf yang lainnya merupakan proses dari processing data. Oke, setelah dari proses processing data, kita menuju ke kesimpulan yang ketiga, yaitu kesimpulan proses output, di mana proses output sendiri merupakan tahap yang terakhir dalam komunikasi data pada contoh berikut, yaitu proses output merupakan proses suatu data yang terjadi saat data mulai disimpan, kemudian sampai data akan dicetak, di mana proses ini yaitu proses output dari data yang akan menghasilkan sebuah hasil cetakan dari data yang sudah diproses. Kemudian, data yang sudah diproses dapat kita simpan dengan menekan tombol save, kemudian kita pilih tempat, misalnya folder F, kemudian dipilih folder kuliah, semester 3, dan folder MIK. Kemudian kita bisa menamai file kita dengan tugas MIK dan untuk menyimpan kita klik save.
Kemudian, data disimpan atau di-save, kita dapat mencetaknya dengan pilihan ketik pada bottom, print, kemudian klik submenu print, dan klik OK untuk proses pengeprintan. Setelah proses pengeprintan, data akan dicetak dengan printer. Setelah itu, proses akan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila tugas ini masih banyak kekurangan dalam pengerjaannya. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.